Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini dalam ibadah hari Minggu, Pelekat Persekutuan Teruna. Dan adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak yakin adik-adik dan juga kakak semuanya kita sehat-sehat saja. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik silahkan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita akan mulai ibadah, kita bernyanyi Mars PT secara bersama-sama sambil bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan tetap menyertai kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau menguduskan hati kami, pikiran kami, agar sungguh-sungguh masuk ke dalam ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau urapi dan sembuhkan agar teman-teman kami di waktu yang akan datang diberi kesempatan kembali untuk berkumpul bersama dalam ibadah kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai ke-18. Mari kita baca bersama-sama sambil berdiri.
Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Ya adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Leo Saragi. Silakan Kakak Leo. Selamat hari Minggu adik-adik. Kakak berharap kalian semua juga dalam keadaan sehat. Ya, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, kuasa Tuhan yang menyatukan kami, mengumpulkan kami bersama pada hari ini. Biarlah Tuhan di hari Minggu Trinitas tanggal 30 Mei ini, kami boleh membaca firman Tuhan yang kami dengar nanti dan kami baca, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Ya, kakak akan bantu membacanya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semua itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Baik adik-adik, di Minggu Trinitas ini kita mau belajar tentang bagaimana sih kehidupan ya perjanjian Allah beserta Nuh ya di Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya coba kakak kilas balik sedikit. Kitab Kejadian itu berisikan tentang apa sih? Ya, Kitab Kejadian merupakan suatu kitab yang berisikan tentang sejarah mengenai penciptaan dunia, manusia dan segala isinya, ya, dan juga penunjukan manusia sebagai partner kerja Allah. Meskipun catatannya adalah akhirnya manusia itu juga jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi perjanjian Allah dan Nuh itu setelah ini kejadian air bah, di mana Allah ingin memperbaiki ya hubungan baik antara Allah itu sendiri dengan manusia sebagai ciptaannya dan juga segala ciptaan Allah lainnya. Ya, ada 3 hal yang mungkin bisa menjadi acuan kita. Pertama adalah manusia itu adalah partner kerja Allah. Apa sih manusia sebagai partner kerja Allah? Disinilah jelas bahwa Allah ya sangat mengasihi manusia. Di mana walaupun manusia itu sudah berbuat dosa dengan segala ketidakmampuan manusia, ya, tetapi Allah masih memberikan kesempatan manusia itu sendiri untuk menjadi partner kerja Allah. Ya, dan itu diwujudkan dalam kehidupan manusia sendiri dan dinyatakan dalam kasih Allah yang begitu besar kepada kita manusia. Ya. Nah, kedua
kedua, kita sebagai partner kerja Allah, juga Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa sih yang terbaik? Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu kebutuhan manusia itu sendiri agar manusia tidak kesusahan di dalam kehidupannya. Tuhan menyiapkan kebutuhan manusia, makanan, minuman, dan segala kebutuhan manusia lainnya. Yang ketiga, sebagai partner kerja Allah, manusia diberikan kuasa penuh atau wewenang untuk menjaga serta memelihara seluruh alam kehidupan ciptaan Allah itu sendiri. Nah, dari tiga hal ini, pemahaman yang bisa kita coba pahami adalah di sini Allah yang kita kenal itu sebagai Allah yang maha kasih, maha penyayang, dan maha mengampuni. Ya, kasih Allah sangatlah nyata melalui semua pemberian berkat yang utama, yaitu mempercayakan manusia menjadi partner kerja Allah. Itulah bukti kasih Allah yang maha tinggi. Kedua, Allah menghendaki setiap umatnya, artinya kita sebagai manusia, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, untuk merawat relasi yang baik, membentuk komunitas, dengan semua ciptaan di dunia ini. Pasti relasi yang baik. Relasi yang baik antara manusia dan segenap ciptaannya akan membentuk suatu komunitas yang mampu berpartisipasi secara bersama dalam karya Allah, yaitu memelihara dan memulihkan keadaan dunia dan ciptaannya. Oke, yang ketiga, kita atau setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan dipanggil untuk dapat setia menjadi partner kerja Allah. Oke. Di Minggu Trinitas ini, di Minggu tanggal 30 Mei ini merupakan Minggu Trinitas, di mana merupakan kalender gerejawi, yaitu kita memperingati tentang Allah Tritunggal yang menyatakan kasih, kuasa, dan kedaulatannya dalam relasi hubungan dengan manusia dan segenap ciptaannya. Mungkin adik-adik pernah lihat nih lambang atau simbol seperti ini. Apa sih simbol ini? Ini namanya adalah simbol Triquetra atau Trinitas. 3 sudut menghubungkan pada satu titik, di mana itu semua kembali kepada Allah kita. Di sini hubungan yang tidak terlepas dalam satu kesatuan, baik Allah sebagai pencipta, kita sebagai manusia yang segambar dengan Allah, dan ciptaan seisi dunia ini. Itulah yang mau ditunjukkan dari simbol ini. Coba kakak jelaskan berdasarkan pengertian GPIB, di mana pemahaman Trinitas dalam gambaran Allah Trinitaris, yaitu Allah sebagai pribadi yang berkomunitas dalam relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya. Artinya bisa kita pahami bahwa kita diajak melihat dan memahami Allah yang berusaha membangun relasi atau hubungan dengan manusia dan dengan segenap ciptaannya. Oke. Nah, itu bisa sebenarnya menggambarkan apa sih dari ketrinitasan ini atau keesaan Tuhan tadi? Nah, di sini coba kita bisa garis besarkan sebagai 3 hal. Pertama, kita sebagai manusia dan adik-adik sebagai teruna Allah, anak-anak Allah, bisa menyadari
bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, maha pengampun, dan maha menyayangi. Kasihnya, kasih Allah itu dinyatakan melalui kesempatan yang diberikan kepada kita. Pengampunan dosa dan diampuni, bahkan diangkat atau diberi kepercayaan menjadi partner kerja Allah di dalam memperbaiki isi dunia ini dengan membentuk relasi dengan sesama manusia, dengan sesama ciptaannya. Bahkan kita mampu dan mempunyai hak yang istimewa untuk bisa berelasi atau berhubungan langsung melalui doa kita, ucapan syukur kita kepada Allah. Ya. Kedua, kita atau anak-anak Allah, kita semua ini diajak untuk mengetahui dan memahami makna Trinitas. Allah yang membangun relasi di dalam pribadinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Trinitaris atau Allah yang membangun relasi dengan pribadi lain di luar pribadinya. Ya, yaitu Allah, manusia, dan segenap ciptaannya. Di sini jelas buat kita adik-adik bahwa Allah mengingini hubungan yang secara tidak terputus kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, ya, yang segambar dengan Tuhan Allah itu sendiri, berikut dengan ciptaan Allah lainnya. Allah membentuk hubungan dengan kita, ya, memberikan kita kuasa sebagai partner kerja Allah dan memberikan kita kesempatan untuk bisa melindungi dan menyayangi, bahkan merawat semua isi dari ciptaan Tuhan Allah itu sendiri. Ya, bagaimana cara kita? Yaitu bagaimana adik-adik melakukan hubungan bersama manusia lain sebagai ciptaan Tuhan juga. Saling menyayangi, membantu, menolong dengan tidak melihat dari sisi manapun. Dan juga kepada seluruh ciptaan Allah, baik bumi, ya kan, alam sekitarnya, kita wajib memeliharanya dan menjaganya. Dan bagaimana kita mensyukuri semua itu? Dan itulah yang mau diajarkan Tuhan. Tuhan menginginkan sesuatu hubungan yang saling timbal balik. Dan kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikan berkat, kita wajib untuk terus bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas semua berkat yang kita terima. Itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita, sehingga hubungan itu terbentuk dalam hubungan yang nyata. Yang ketiga, kita diajak memahami sebagai partner kerja Allah, apa sih yang menjadi tanggung jawab kita? Ya kan? Yaitu tadi merawat, melindungi, mengasihi, ya, membentuk relasi yang harmonis dengan sesama ciptaan Tuhan. Salah satunya seperti apa? Ya, kita dengan sesama berkomunikasi dengan baik, bersikap sopan, jujur, ringan, membantu orang lain, bahkan tidak membeda-bedakan orang. Kan? Karena di mata Tuhan, kita sebagai manusia sama kedudukannya, sama haknya, sama kewajibannya. Dan kita wajib menyembah Allah dengan segenap hati dan segala hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan janganlah kita menjadi anak-anak Allah yang apatis, ya, dengan kondisi, situasi, ataupun keadaan di sekitar kita. Atau kita menjadi anak-anak Allah yang individualis, yang tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan siapapun, bahkan tidak peduli dengan alam sekitar kita. Kita hanya mementingkan kepentingan dan keperluan kita sebagai manusia. Atau dengan kata lain, kita lebih egois
atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan hubungan relasi atau membangun relasi dengan komunikasi yang baik dengan segenap ciptaannya. Itulah tugas dan tanggung jawab kita, adik-adik, di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah yang selalu takut akan Allah, ya, dan selalu menjadi anak-anak Allah yang membangun relasi baik dengan siapapun, dengan sekitar kita, dengan sesama manusia, dengan Allah itu sendiri, dan dengan lingkungan kehidupan alam sekitar kita. Jangan jadikan kita sebagai anak-anak Allah yang apatis, atau egois, atau individualis. Tetapi bila kita anak-anak Allah ini menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita, dalam kegiatan kita, bahkan di dalam napas kehidupan kita ini, kita boleh selalu menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selalu melayani Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah hidup kita. Amin. Kita angkat pujian dari Gita Bakti nomor 246, Aku Mau Bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk topik-topik doa bisa adik-adik lihat nanti dari rumah masing-masing di videonya. Dan adik-adik siapkan di dalam doa, di dalam hati dan pikiran adik-adik. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa.
Ya adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT pada hari ini tanggal 30 Mei 2021. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik, juga kakak layan dan majelis pendamping yang mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PT pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan juga adik-adik, pada hari ini kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang merayakan dari tanggal 30 Mei sampai 1 minggu ke depan. Semoga di tahun yang baru yang Tuhan berkati akan selalu menjadi yang terbaik buat adik-adik. Dan jangan lupa Tuhan Yesus tetap menyertai dan berada di depan kalian yang akan menyiapkan segala rancangan yang terbaik buat adik-adik dan juga kita semuanya. Ya, dan selanjutnya kakak mengucapkan juga terima kasih. Adik-adik jangan lupa di minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah kita secara YouTube channel kita di Marturia. Jangan lupa ya adik-adik, setiap minggu pertama, minggu ketiga dan minggu kelima kita akan bertemu melalui YouTube channel, dan minggu kedua, minggu keempat kita akan bertemu secara Zoom. Semoga kita semua tetap bersama-sama menjaga kesehatan, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadah kita, ya. Jadilah anak-anak Allah, teruna-teruna Allah yang selalu bisa bertanggung jawab atas kehidupan kita, di mana Tuhan sudah mempercayai kita sebagai manusia, ya, sebagai partner kerja Allah. Biarlah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Bertanggung jawab, ya, mampu menyayangi sesama manusia, lingkungan, serta alam sekitar kita. Dan kita bersyukur selalu dengan terus berdoa dan boleh menjalankan semua perintah Tuhan yang ada di Alkitab, yang diajarkan kepada kita, sehingga kita bisa menggambarkan anak-anak Allah yang setia kepada firman Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian dari Gita Bakti 116. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, dan jadilah anak-anak Tuhan yang membawa berkat buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita selalu boleh bersyukur atas setiap yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anak-Nya. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.